Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 32 Pengawal Pribadi. Hanafi berangkat menuju sebuah tempat. Ia ingin merekrut seseorang sebagai pengawalnya, lebih tepatnya sebagai pengawal pribadi. Tibalah di sebuah gedung yang cukup besar, salah satu tempat pembuka jasa jika seorang menginginkan bodyguard. Pihak kantor itu pun memberi perintah kepada setiap karyawannya dan setiap calon-calon bodyguard terbaik untuk bersiap diri. Kabar kedatangan pemilik Wijaya Group ke tempatnya sudah berhembus dari beberapa hari sebelumnya. Tentunya, sang pemimpin kantor pembuka jasa tak ingin kehilangan kesempatan itu. Pikirnya, ia pasti akan dibayar mahal jika salah satu dari orang-orang terpilih menjadi bodyguard sang tuan muda penguasa bisnis di negaranya. Hanafi datang tanpa kawalan apapun. Dia hanya ditemani Pak Tono yang selalu setia mengantarnya kemanapun. Kala itu juga dia baru selesai menyelesaikan pendidikan tingginya di salah satu universitas. Tak seperti mahasiswa kebanyakan, ia mengenyam pendidikannya sambil mengurus, mempelajari, serta memimpin perusahaannya dengan masih didampingi oleh Pak Sun. Pak Sun adalah tangan kanan ayah Hanafi, orang kepercayaan Tuan Besar, yang selalu menemaninya sejak perusahaan kecil Wijaya Group baru berdiri. Setelah kepergian Tuan Besarnya, ia seperti mempunyai sebuah tanggung jawab besar sebagai pendamping, pengurus, bahkan guru untuk sang tuan muda meneruskan perusahaan yang sudah berkembang pesat milik ayahnya itu. Selama tuan mudanya masih berstatus sebagai pelajar, ia pun sudah diharuskan terjun ke dunia bisnis sang ayah. Bukan seperti pelajar biasanya, ia melakukan homeschooling di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pemimpin yang baru. Tak mudah bagi tuan muda untuk menjalaninya, tetapi ada Pak Sun di sampingnya yang terus memberinya arahan serta semangat untuk terus bangkit sebagai seorang pemimpin yang jenius tak kalah dari sang ayah. Dan hasilnya, berkat pendampingan serta arahan dari Pak Sun, selama beberapa tahun, sang tuan muda Hanafi Abkori Akam, seorang pemimpin baru perusahaan ternama Wijaya Group, mampu bersaing ketat dalam dunia bisnisnya. Bahkan kini perusahaan itu mampu membuka anak cabang di setiap kota yang belum dikuasainya. Sekarang, hampir 80% semua label di negara tersebut adalah milik Wijaya Group, baik bidang perhotelan, restoran, otomotif, properti, pariwisata, dan masih banyak lainnya, semua dikuasai oleh Wijaya Group. Tak heran, siapa orang yang tak mengenal sang pemimpin baru tuan muda yang tampan itu. Banyak yang mengenal namanya, tapi tidak dengan wajahnya, karena ia jarang sekali tersorot kamera. Wajahnya hanya menjadi gambaran saja bagi beberapa orang yang tak pernah bertemu dengannya. Gambaran seorang yang tampan, tinggi, gagah, juga kulitnya yang putih bersih, menjadi hayalan setiap orang yang membayangkannya. Di dalam kantor pembuka jasa itu sudah berdiri beberapa calon bodyguard dengan badan yang kekar, tinggi, serta gagah yang dianggap mampu menjadi pengawal sang tuan muda kemanapun dia pergi. Hanafi masih melihat berkas-berkas milik calon bodyguardnya yang dinilai oleh sang pemilik pembuka jasa sangat pantas untuk berada di samping tuan muda. Menimbang latar belakang keluarga mereka, pendidikan, serta pengalaman yang mereka punya, semua tampak sempurna dengan banyak pengalaman dari masing-masing orang. Semua juga berlatar belakang orang yang baik. Tapi entah kenapa, tak ada satupun yang membuat Hanafi tertarik untuk merekrutnya. Apa kalian hanya memiliki mereka sebagai calon bodyguard? Iya tuan, mereka adalah orang-orang terbaik yang kami punya. Hanafi terdiam sejenak. Ia sama sekali tak tertarik dengan orang-orang itu. Ia tak ingin memiliki pengawal dengan badan tinggi, kekar seperti itu, yang jelas akan menjadi perhatian setiap orang yang ada di sekitarnya jika mereka berjalan bersama. Ia menginginkan orang yang biasa saja, tapi juga pintar dalam bela diri untuk melindungi dirinya, juga mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi jika sewaktu-waktu Hanafi ingin membantunya juga dalam bekerja. Pada intinya, ia ingin memiliki pengawal plus seorang sekretaris pribadi yang mampu dalam segala hal. Sulit memang menemukannya. Sudah
Ini sudah kantor pembuka jasa bodyguard yang ketujuh yang sudah dikunjunginya dalam sebulan, tapi tak satupun ia mengambil seseorang dari kantor tersebut. Maafkan aku, mungkin lain kali aku akan kesini lagi jika menginginkan salah satu dari mereka. Sudah beranjak dari tempat duduknya, Hanafi menolak dengan pilihan kata yang baik. Ia tak ingin terus terang bahwa ia tak tertarik sama sekali dengan beberapa orang di sana. Seakan mengerti bahwa tuan muda itu tak sudi mengambil orang-orang darinya. Dengan wajah yang tertunduk, sedih pun pemimpin kantor tersebut mengantarnya sampai di depan kantor. Mereka berdua masih berbincang-bincang tak tentu arah, dengan senyum sang pemimpin yang terlihat dipaksakan. Siapa dia? Di tengah pembicaraan terhenti begitu saja ketika melihat seorang berjalan di luar gedung. Entah dia akan pergi kemana, tapi perhatian Hanafi seketika tertuju padanya. Seorang yang cukup tinggi, badan yang tidak terlalu kurus ataupun gemuk. Ia memakai seragam yang sama dengan para calon bodyguard yang ada di dalam. Ia terlihat rapi, tetapi wajahnya tertutup oleh sebuah masker, sehingga Hanafi tak bisa melihat dengan jelas garis wajahnya. Itu yang membuat ketertarikan tersendiri untuknya. Dia bukan siapa-siapa, Tuan, jawab sang pemimpin acuh, karena lelaki yang ditunjuknya sudah 1 tahun berada di kantor itu, tapi tak seorang pun yang ingin mengambil jasanya. Juga ia tak mungkin memperkenalkan pada Hanafi, karena dianggap tak pantas menjadi pengawalnya. Kenapa dia memakai seragam yang sama jika dia bukan siapa-siapa? Itu... Bingung sendiri, hendak menjelaskan apa. Tunjukkan padaku semua berkas tentang dia. Hanafi pun berbalik kembali ke ruang yang tadi. Sang pemimpin pun tak mampu menolaknya. Ia kini menyodorkan berkas lelaki itu dengan malas-malasan, karena bikinnya tak mungkin juga tuan muda akan mengambilnya. Setelah memperhatikan berkas lelaki itu dengan seksama, mengapa orang sepertinya bekerja untuk pembuka jasa bodyguard seperti ini? Pendidikannya tinggi, dia juga mempunyai badan yang sempurna, banyak pekerjaan yang lain, tapi kenapa dia memilih di sini? Panggil lelaki itu ke sini, aku ingin mengenalnya. Lelaki yang tadi, Tuan, terbelalak kaget, karena dilihat dari wajahnya, tuan muda tertarik padanya. Iya, memang siapa lagi? Baik, saya akan memanggilnya. Segera beranjak keluar. Lalu beberapa menit kemudian sudah masuk dengan lelaki yang diminta tuan mudanya. Hanafi memperhatikan lelaki itu dari atas sampai bawah, dari depan hingga belakang. Dia memutarinya. Tubuhnya sempurna, tak ada kekurangan sedikit pun. Bahkan postur tubuh dan juga tingginya sama denganku. Dialah orang yang aku cari. Apa kau bisa bela diri? Sudah duduk di depan lelaki itu. Bisa, Tuan, jawabnya singkat dengan tegas menatap Hanafi. Jadi ini dia, tuan muda baru Wijaya Group itu. Tampan sekali orangnya, tapi sepertinya suaranya sangat mirip dengan suaraku. Sang pemimpin kantor di sampingnya terkaget karena mendengar suara yang sama dari kedua orang yang berbeda. Hanafi pun terbelalak mendapati suara yang sangat mirip dengannya, bahkan mungkin sulit untuk membedakannya. Katakan sesuatu lagi. Haha, bukan itu maksudku. Polos sekali dia, tapi jenius juga. Aku tertarik padanya. Tersenyum bangga karena menemukan seorang yang ia inginkan. Baik, aku akan mengambilnya. Kini menatap sang pemimpin kantor. Seketika wajahnya berubah menjadi sumringah. Dengan bangga menepuk pundak sang calon bodyguard itu dan mengatakan, kau akan melayani tuan muda mulai sekarang. Lelaki itu hanya mengangguk paham dan memandang Hanafi dengan senyum tulus di balik maskernya. Katakan dengan nama siapa aku bisa memanggilmu. Hanafi menepuk pundak lelaki itu lembut, setengah memeluknya. Nama saya Chris, Tuan. Bersambung.